Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bunda, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bunda, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 3 ya. Namun kita masuk pada subtema baru yaitu di subtema ayo menjadi penemu. Nah, oke, masih di tema tokoh dan penemuan, subtema ayo menjadi penemu. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita buka pelajaran kali ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini adalah yang pertama, melalui menyimak video dan membaca, nanti kalian diharapkan dapat menuliskan kosakata baku dalam teks eksplanasi dengan benar. Yang kedua, melalui menyimak video dan membaca, kalian dapat menjelaskan perubahan kehidupan sosial masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dengan baik. Dan yang terakhir, setelah nanti menyimak video ini dan kalian membaca, kalian dapat membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel dengan benar. Ya, apa saja perbedaan dan persamaan rangkaian listrik seri dan paralel. Anda Oke, kita langsung mulai belajarnya. Sebelumnya Bunda mau tanya dulu, ini gambar siapa? Ya, benar sekali, ini gambar Thomas Alva Edison ya. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa beliau ini adalah penemu lampu pijar ya. Beliau ini memiliki sikap rasa ingin tahu yang sangat tinggi, rajin membaca, dan giat melakukan percobaan. Nah, sikap itulah yang membawanya menjadi salah satu penemu terpopuler di dunia. Oke. Jadi, sikap apa lagi kira-kira nak yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu selain ini? Coba apa lagi kira-kira? Sikap disiplin, tanggung jawab, ya, dan masih banyak yang lainnya. Dan sikap-sikap ini wajib dan harus kita miliki, ya. Setidaknya kita mulai belajar untuk menumbuhkan sikap itu pada keseharian kita, nah ya. Lanjutkan. Nah, yang pertama kita akan menuliskan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Ini ada teks eksplanasi tentang penemuan kertas ya. Nanti kalian bisa baca, anak-anak Bunda nanti silakan dibaca pada bukunya ya, di halaman 78. Nah ya, ini sekilas saja. Karena yang akan kita temukan adalah kosakata yang tidak baku di sini. Oke. Apa itu kosakata baku dan tidak baku? Oke. Ini. Nah, jadi kata itu merupakan unsur bahasa yang sangat penting dalam penulisan. Ya, pastikan kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa. Ya, kalau kita tentunya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itulah yang disebut dengan kosakata baku. Ya, kosakata baku itu mengacu pada KPBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disingkat KPBI. Nah, kosakata baku itu digunakan untuk situasi formal atau situasi resmi. Sementara kosakata yang tidak baku itu kebalikannya, ya, yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, pada teks eksplanasi tadi, kalian nanti akan dapat menemukan beberapa kosakata yang tidak baku. Ya, baik, sama-sama kita lihat ya tidak bakunya nih. Kita akan lihat di sini ada beberapa ya. Yang pertama adalah medium. Kertas adalah suatu medium. Jadi medium ini bukan kosakata baku ya. Nah, nanti kita akan lihat bakunya apa. Terus yang kedua, nih, telepon. Nah, ini juga bukan kosakata yang baku. Selanjutnya, kertas ya. Terus ada lagi, nah, seratnya. Oke. Selanjutnya kain. Nah, ini juga bukan kosakata baku. Dan ada lagi teknologi. Ya. Anak-anak Bunda nanti kalian harus baca dulu ya ini supaya nanti kalian bisa tahu bagaimana sih si Cailun ini menemukan kertas pada awalnya. Ya. Oke.
Kita akan lihat kosakata tidak baku tadi medium seharusnya media, ya. Medium seharusnya media. Selanjutnya telepon seharusnya telepon, bukan juga telepon, tapi telepon. Kertas seharusnya kertas, serat seharusnya serat, ya. Terus kain itu seharusnya kain, dan teknologi itu seharusnya teknologi, pakai K ya nak ya. Ini adalah beberapa kosakata yang tidak baku yang ada di teks ini, dan ini bentuk bakunya. Jadi kalian nanti bisa mempelajari lagi ya kosakata baku dan tidak baku ini. Kita lanjutkan. Nah, kita juga selain belajar kosakata baku dan tidak baku, kita akan menjelaskan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Berkaitan dengan penemuan kertas tadi, bagaimana sih kertas itu dari kertas dari kayu ya, kok bisa menjadi kertas, gimana prosesnya? Nah, kita akan lihat ini, proses pengolahan kayu menjadi kertas. Nah, ini. Yang pertama, kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukurannya sangat kecil, ya. Kemudian yang kedua, potongannya dicampur bahan kimia, ya, sehingga menjadi bubur atau disebut dengan pulp. Nah, ini. Lanjut yang ketiga, pulp ini diberikan apa? Supaya warnanya nanti jadi putih ya. Oke, diberikan bahan pemutih untuk menjadikan kertas berwarna putih. Kan kalau dari kayu warnanya nggak putih, nah ini. Nah, terus selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Nah, ini mesinnya di sini. Terus ini dipres ya. Yang kelima ini tahapnya, setelah dimasukin ke sini, kemudian dipres, dibuang airnya ya. Nah, dipres. Terus selanjutnya diapakan ini yang keenam, digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan yang ditentukan. Setelah itu kertas ini jadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku dan lain sebagainya. Ada buku, amplop ya, dan lain sebagainya, kertas-kertas yang lain. Nah, ini adalah proses pembuatan kertas. Jadi setelah kertas selesai diproduksi, nanti kertas akan didistribusikan kepada konsumen. Jadi ini semua adalah kegiatan produksi ya. Kita lanjutkan. Proses distribusi. Apa sih itu distribusi? Ya, distribusi adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ya yang memproduksi kepada konsumen atau pemakai. Ya, bagaimana prosesnya seperti ini. Dari produsen kemudian ke agen ya, dari agen kemudian ke pedagang besar, kemudian ke pedagang kecil, baru ke ini ke konsumen, maaf nak ya, ini harusnya ke konsumen, bukan ke agen ya, ini ke konsumen. Oke, selanjutnya apa itu kegiatan produksi, tadi sudah mulai jelaskan, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Dan kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Tiga ini adalah disebut sebagai kegiatan ekonomi yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menikmati beras ya yang diproduksi oleh para petani itu karena adanya proses distribusi, proses penyaluran ya. Seperti itu. Nah, jadi ini kegiatan yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kegiatan ekonomi yang juga dilakukan produsen ya. Produsen oleh orang yang memproduksi itu juga ada kegiatan ekspor dan ada kegiatan impor ya. Kegiatan ekspor itu menyalurkan barang ya dari dalam negeri ke luar negeri. Impor kebalikannya ya, menyalurkan barang dari mana? Dari negara lain ke negara kita, ke dalam negeri. Itu kebalikannya. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu mengalami perubahan termasuk dalam kegiatan produksi dan distribusi. Terjadinya perubahan ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kita lihat sama-sama. Ini peran teknologi dalam kegiatan produksi. Sebelum ada teknologi, contohnya nih ya, kegiatan petani nih.
Kegiatan produksi secara tradisional, membajak sawah dengan cangkul, dengan kerbau, ya, nah ya, dan sebagainya. Kemudian menumbuk padi menjadi beras itu ditumbuk. Nah, jadi pada saat itu waktu dan tenaga itu lebih lama, lebih banyak, ya, waktunya lebih lama, tenaga lebih banyak yang digunakan itu pada saat kegiatannya masih dilakukan secara tradisional. Petani bekerja sama membajak sawah, bermusyawarah menentukan kapan panen. Ini adalah kebiasaan pada zaman dahulu sebelum adanya teknologi, ya. Bagaimana perubahannya setelah ada teknologi ini? Membajaknya dengan mesin traktor, ya, mengolah padi menjadi gabah dan beras itu sekarang sudah menggunakan mesin. Kemudian pekerjaan petani menjadi lebih ringan dan lebih cepat. Namun apa? Nah, budaya bermusyawarah, ya, bekerja sama itu semakin semakin meluntur, mulai menghilang. Nah, ini adalah perubahan dalam masyarakat Indonesia terkait kegiatan ekonomi, ya, yang dipengaruhi oleh adanya peran teknologi. Ini contoh dalam kegiatan produksi. Nah, bagaimana dengan kegiatan distribusi? Sebelum adanya teknologi, ya, di bidang transportasi, ya, tidak kaitannya kalau distribusi kan menyalurkan barang. Jadi kaitannya dengan transportasinya. Bagaimana kalau zaman dahulu? Zaman dahulu hasil produksi itu hanya dinikmati oleh penduduk sekitar, ya. Kenapa? Karena transportasinya masih transportasi tradisional, ya. Jadi warga di wilayah lain yang membutuhkan uh, hasil produksi tadi, membutuhkan barang tadi, itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menikmati hasil produksi. Pengangkutan hasil produksi itu dengan pedati, delman, beca, sepeda, ya, dan sebagainya. Kemudian tidak semua kebutuhan masyarakat itu dapat terpenuhi karena membutuhkan waktu yang lama, ya, gitu. Bagaimana setelah ada teknologi transportasi? Nah, perubahannya seperti ini. Hasil produksi dapat dinikmati oleh masyarakat luas yang bahkan tinggal jauh dari tempat produksi barang dan bahkan sampai ke luar negeri. Pengangkutan hasil produksinya sudah menggunakan pesawat, kapal peti kemas, mobil bak terbuka, pesawat kargo, ya, gitu, ya. Lebih banyak muatan, lebih cepat juga sampainya. Jadi kebutuhan masyarakat itu mudah terpenuhi. Namun apa efeknya atau dampaknya? Dampaknya perilaku masyarakat itu yang menjadi semakin konsumtif, ya. Konsumtif ini, nak, ya. Perilaku masyarakat konsumtifnya itu meningkat. Nah, itu. Jadi ada perubahan, ya. Di sisi lain kemudahan didapatkan, tapi di sisi lain ada juga dampak negatifnya jika kita tidak bisa menyaring. Jadi anak-anak Bunda harapkan, ya, meskipun hidup di zaman sekarang tetap harus pandai-pandai, nak, ya, dalam menyikapi perubahan ini. Jadi perilakunya juga jangan sampai konsumtif seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membandingkan nih rangkaian listrik seri dan paralel, ya. Oke, kita lihat pada diagram Venn berikut ini. Oke, diagram Venn itu nanti kalau ada ini seperti ini, ada dua dua lingkaran, kemudian nanti ada yang bertaut ini, ya. Nah, ini diagram Venn. Nah, ini gimana? Ini yang lingkaran ini adalah rangkaian seri, kemudian yang di sini rangkaian paralel. Yang tengah ini nanti adalah persamaan dari kedua rangkaian, persamaan rangkaian seri dan paralel. Sementara yang di sini nanti adalah yang dimiliki rangkaian seri dan tidak dimiliki paralel. Sebaliknya di sini yang dimiliki rangkaian paralel tapi tidak dimiliki rangkaian seri. Oke, kita lihat apa saja persamaannya. Daya dan arus yang dibutuhkan sama. Nah, dan hambatannya juga sama. Itu pada persamaan kedua rangkaian. Kemudian kalau perbedaannya nih, rangkaian seri membutuhkan lebih sedikit komponen listrik, ya. Jadi biaya pembuatannya lebih murah, namun nyala lampunya lebih redup. Dan jika salah satu alat listrik dilepas, ya, dari rangkaian, jadi kan kalau dilepas nanti terputus tuh aliran arusnya tuh. Nah, semua lampu akan padam. Sementara untuk rangkaian paralel, nah, membutuhkan lebih banyak komponen listrik, jadi biaya pembuatan rangkaiannya lebih mahal, namun nyala lampunya lebih terang, ya, dibandingkan rangkaian seri.
Dan jika salah satu aliran listrik diputus, tidak berpengaruh pada nyala lampu di cabang lain. Ini adalah persamaan dan perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Baik anak-anak Bunda, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Nanti akan ada evaluasi ya. Di link nanti silahkan Ananda kerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita hari ini dengan melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.